kembali di Kaltara TV. Kali ini kita punya program baru ya. Program baru bicara tentang ngobrolin musik nih. Ngobrolin musik di Kalimantan Utara. Bersama kita kali ini sudah hadir ada Kakak Ozan Bil. Halo. Siap Om. Lalu ada Kakak Yuit Subali. Siap. Lalu ada juga Kakak Langgeo sebagai seorang penikmat musik. Kopi dong. Kopi. Nah, Kopi juga. bedanya dengan Kaltara Podcast ya, kali ini kita mungkin agak lebih santai aja ya. Mungkin membicarakan kayak semacam tongkrongan aja sebenarnya. Kita nggak bicara secara serius juga. Kalau tema yang ingin kita angkat kali ini tentang dunia rekaman di Kalimantan Utara sebenarnya. Kenapa kita bicara ini? Karena jujur saja perkembangan musik saat ini sudah beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan bisa dibilang itu Jakarta sentris. Ya kan? Jakarta sentris. Sedangkan kalau zaman sekarang ini dengan adanya internet dan lain sebagainya, kita tuh sudah tidak dibatasi oleh wilayah lagi. Siapapun bisa sukses gitu loh. Mungkin kita tahu kan beberapa musisi daerah yang tidak disangka-sangka tuh malah sukses. Ya kan? Yang viral apa segala macam itu kan banyak sudah saat ini, kayak apa Karena Susayang itu kan bukan orang Jakarta itu semuanya dan lain-lain. Nah, yang akan kita bahas kali ini tentang bagaimana sih sebenarnya situasi dunia tarik suara ya, maksudnya bukan tarik suara, dunia musik dalam hal perekaman dari dulu sampai sekarang. Makanya kenapa kita mengundang Kakak Iwin Subali, ya karena sebagai musisi senior di Tanjung Selor, mungkin Middle. Kalau senior ada lagi. Oh iya, ada Papoh ya. Sudah sering rekaman mulai dari zaman bisa dibilang mungkin agak nggak enak gitu ya. Enak sudah sih. Maksudnya teknologinya kan nggak secanggih sekarang, ya kan? Dari dunia software juga beda gitu kan. Nah, lalu kita bandingkan mungkin dengan yang sudah zaman sekarang dengan Ozan kan sudah rekaman kemarin. Sudah. Nah, sudah rekaman yang di Jakarta. Ya. Ya kan? Ya. Nah, kalau dari Iwin. Kalau dulu rekaman tuh gimana, Win? Zaman dulu. Sebetulnya teknisnya sama. Kita bicara zaman dulu di Tanjung Selor ya. Tanjung Selor. Kaltara. Jadi, Kaltara. sebetulnya kan dari Tanjung Selor ya kan kita bawa dari luar nih. Nah, dari luar kita contoh, kita bawa ke Tanjung Selor kan. Jadi kan kurang lebih sama aja tuh. Jadi sebetulnya tuh sistemnya tuh kurang lebih sama sekarang nih ya. Perbedaannya tipis saja. Paling perbedaannya tuh di gearnya, maksudnya upgrade instrumennya, terus sound cardnya, softwarenya, paling itu aja. Kalau sistemnya kebanyakan masih sama semua. Kalau dulu gimana rekamannya? Kalau zaman awal-awal dulu memulai musik dulu, kalau proses rekamannya dulu gimana? Kan proses rekaman kan ada dua, ada sistem track sama sistem live. Kalau sistem track itu kan kita masukin satu tuh. Nah jadi yang sempat saya bikin itu sistem track memang. Sudah track gitu? Iya sistem track. Jadi masukin satu pakai sound card harga 250.000. Sound card apa itu? Tapi 250.000 kapan Om? 250.000 kapan ini, tahun berapa ini? Ya. Itu masih 250 juta mungkin ya. Sebelum reformasi kali. Jadi sound card itu murah, memang murah. Sampai sekarang memang masih segitu harganya. Ya. Murah tapi bukan murahan. Ya. Bukan. Kalau sampai sekarang masih segitu harganya, apa yang terjadi tuh? Ya nggak laku. Ya jadi itu. Jadi kita pakai sound card. Laku. Yang penting pertama intinya tuh aku kemarin yang penting bisa masuk aja dulu. Masuk suaranya ya? Ya, yang penting bisa masuk dulu ke komputer. Nanti kan tinggal bagaimana telinga aja lagi nanti yang menyesuaikan balance-nya apanya gitu kan. Masalah sound card, waktu itu sound card ada yang mahal sudah ada. 1 jutaan, 5 jutaan ada. Cuman karena budgetnya cuman sampai 250.000 ya daripada enggak karya
Mending kita beli. Emang penting sih. Pakai yang ada. Yang penting ada dulu Om Iwin ya. Didengar dulu gitu. Ya. Jadi sistemnya track sama yang sekarang. Cuman kan bedanya yang sekarang ini kan sistem track tapi kita bisa macam mixer yang digital sekarang kan. Main live tapi dieditnya per track kan bisa. Kalau zaman dulu belum ada itu. Jadi per track yang satu-satu ya. Cuman merekamnya pakai sound card yang ya itulah dia. Ya itulah. Nah, aku ini kan sebagai penikmat musik nih, mungkin Elang juga. Mau nanya ke Ozan, sebenarnya kenapa bisa terlalu jauh mungkin bedanya ya kualitas antara yang rekaman yang di Jawa atau di Jakarta dengan kualitas teman-teman kita yang di sini. Apa sih yang membedakan sebenarnya sebuah rekaman itu? Aku ya? Jadi gini. Kan sudah, Kak Ojan kan sudah pasti pernah rekaman di Tarakan juga. Yep. Ya kan, di Manado atau mungkin ya. Pernah di Jakarta. Nah sekarang di Jakarta. Apa yang membedakan? Satu Om ya. Bicara tentang audio itu sangat menarik karena setiap saat dia berkembang. Memang kelemahannya daerah ini adalah selalu menjadikan daerah Jawa ini sebagai patron. Yang pertama kelemahan kita di sini adalah bagaimana membentuk SDM yang mengerti tentang audio. Itu ya kita kurang lah untuk secara SDM-nya. Lalu yang kemudian saya sepakat dengan Bang Iwin tadi persoalan gear. Persoalan instrumen-instrumen yang memang di sana ya kita di Kaltara terus terang kita kesulitan untuk mendapatkan instrumen yang original Om. Untung zaman sekarang sudah sangat canggih lagi. Kita bisa dapat gitar yang bagus. Kita sudah bisa dapat keyboard yang memang betul-betul ori lah. Kan apalagi zaman sekarang banyak banget itu. Behringer harga 300.000 pun udah banyak tuh. Satu yang kedua itu. Dan yang ketiga itu soal kita selalu menjadikan daerah Jawa itu sebagai patron soal musikalitas. Kita akan mengikuti gaya mereka. Itu hebatnya ketika teman-teman tadi sebelum podcast ini dimulai, kita udah ngomong bahwa Om Segap tadi ngomong ada anak-anak daerah yang sudah bikin gayanya sendiri. Anak-anak Ambon, anak-anak Maluku dengan lagu-lagu daerahnya mereka bisa naik. Mereka tidak mau ngikutin alur yang diciptakan dari teman-teman kita yang ada di Pulau Jawa. Sangat memang ketika kita bicara SDM itu akan membentuk kualitas Om. Saya punya alat sama, punya gear sama, punya DAW yang sama, mungkin Cubase atau Studio One atau Nuendo, sama dengan orang yang di Jawa, tetapi mungkin karena persoalan edukasi yang mereka dapatkan di sana, pengetahuan tentang itu yang lebih mendalam, kita akan mengeluarkan hasil yang pastinya pasti berbeda dengan mereka. Karena tadi mereka mengerti secara teori sedangkan kita berupaya untuk mengetahui sesuatu dari internet atau dari YouTube. Itu berbeda. Makanya kelas audio session itu sangat mahal. Ada yang 2 minggu itu 15 juta, ada yang setahun 100 juta. Untuk belajar semahal audio. Itu. Semahal itu. Jadi memang mahal ya. Tadi kita belum bicara biaya ini Win. Kalau zaman dulu tuh Win tadi sudah dibahas sedikit kan. Kau bahas sedikit. Berapa biaya yang dibutuhkan kalau kita rekaman di zaman dulu lah. Ya, kita nggak bicara zaman sekarang ya. Berapa biaya yang dibutuhkan kalau buat rekaman yang secukupnya? Di mana nih? Sini. Di sini. Enggak zaman dulu tuh. Kenapa juga harus Bang Segap? Kena aku pasti kena zaman dulu bos. Kita kan perbandingan Boy. Soalnya kalau sekarang Boy, alatmu bagus sudah Boy. Giliran Bang Ozan kena yang sekarang nih. Diskriminasi nih. Biarlah Tuhan yang membalas. Di sini kan nih. Gratis. Ya. Gratis. Cuman sound card tuh aja yang tadi kita bahas tuh. Iya. Kalau untuk biaya, dulu Honda sih enggak gratis. 250 per lagu. Jadi sistemnya bukan per sip. Ini 250 apa nih Om? Ribu. Kirain juta. Nah,
Tadi sempat kita ngomong juga. Ada namanya shift. Kalau di Jawa ya, yang sistem shift-shiftan. Tadi Iwin katanya shiftnya 6 jam. Ojan katanya satu shift 3 jam. Ya. Ya kan? Itu dipakai juga nggak di sini? Enggak. Enggak. Karena kan biasa yang rekaman kan teman juga. Kasihan lah juga kalau misal teman mau kasih gitu juga. Sudahlah patungan orang sian. Cuman kau pernah ya yang rekaman yang per shift gitu ya? Pernah. Tahun berapa tuh? 2004 mungkin sebelum pulang ke sini. Itu berapa satu shiftnya dulu waktu itu? 250.000 rasanya dulu. 400-an kayaknya. 400-an. 500 lah rate-nya tuh. Jadi per shiftnya dulu 6 jam itu dibayar 400.000. Nah jadi 6 jam ini kau manfaatkan lah semampumu. Jadi kalau misalnya mampunya satu lagu ya satu lagu. Tapi pun mampu satu album ya gak salah satu album. Hajar aja. Ya karena waktu itu aku ambil satu shift itu aku hajar pokoknya kasih jadi 3 lagu. Walaupun hasilnya nanti Kurang maksimal. ya yang penting rekaman dulu ya. Rekaman gitu. Karena kan baru pertama kali rekaman tuh. Tahun 2004. Ya. Nah, kalau Ojan, Ya. karena sudah tahu harga nih di Jakarta sekarang, ya. Biaya rekaman di Jakarta sekarang nih berapa? Variatif sih Om. Jadi gini, ketika kita punya lagu, kita bikin karya, kita punya lagu, kita terus cari personil mungkin atau kita sudah punya band, mungkin sama tadi ada per shift, mungkin ada studio yang menyediakan shiftnya itu untuk terserah dimaksimalkan untuk mau take drum sampai take vokal pun boleh. Ada studio yang kemudian by instrumen, satu shift untuk satu instrumen itu pun ada. Ada itu ada. Nah, ketika kita bicara harga, ya satu shift tadi itu kemungkinan di harga 1.200.000 sampai 1.500.000-an. Satu shift selama 3 sampai 4 jam. Jadi kalau ketemu studio yang berbaik hati atau yang punya shift ya terserah mulai dari instrumen apapun boleh dimaksimalkan di satu shift itu. Maka kita bisa hitung biayanya hanya 1 jutaan. Itu hanya recording, itu belum mixing, belum mastering. Itu yang Oke. inilah. Ini mungkin ada yang nggak tahu nih. Ku salah sedikit ya. Mungkin ada yang nggak tahu. Ya. Kalau ada yang sudah tahu sudahlah ya. Ya. Mixing dan mastering itu proses apa sebenarnya? Ya, dari awal loh. Eh, Dimulai dari yang namanya recording. Oke. Dimulai dari yang namanya ngerekam. Seperti kita lakukan ini namanya rekam suara. Jadi kita membutuhkan kualitas suara yang baik. Ketika kita mau record gitar, usahakan jacknya bagus, nggak noise dan segala macam. Kita harus rekam semaksimal mungkin, artinya yang kita rekam ini adalah sekitaran 70% barang sudah jadi. Yang nggak akan kita edit-edit otak-atik secara fundamentalnya. Setelah kita recording masuk ke namanya balancing. Balancing itu adalah proses bagaimana suara vokal posisinya di mana, suara gitar 1 di mana, suara gitar 2 di mana, suara drum, snare, kick, drumnya itu harus balance. Tidak ada yang terlalu dominan, tidak ada yang nutup. Contoh suara drum lebih gede nih daripada vokal. Nah itu proses ya. Itu proses balancing. Habis proses balancing masuklah mixing. Mixing ini kalau kita analogikan adalah proses masak. Kita memasak. Kalau balancing, kalau recording tadi kita punya bahan baku. Kita punya bahan baku lah ya. Terus proses balancing tadi adalah kita taruh garam secukupnya, kita taruh bumbu-bumbu lain itu secukupnya. Lalu mixing kita masak, kita satukan mereka. Jangan sampai frekuensi gitar tabrakan dengan frekuensi vokal karena dia bakal rusak mixingan. Frekuensi kick drum ini jangan sampai ketemu dengan frekuensi bass, low bass. Itu ada tuh IK chartnya itu ada. Lalu yang terakhir mastering. Mastering ini pada akhirnya adalah proses penyajian. Seenak apapun makanan Om, kalau kita sajikan dia tidak enak dilihat, atau sebagus apa lagu kalau kita masteringnya, proses clarity sebenarnya situ memberikan warna. Jadi contoh gini Om,
saya recording lagu rock. Usahakan penyajiannya harus rock. Kita beri warna-warna rock dia, itu mastering. Sambil kita mengangkat volumenya lah, levelnya semakin gede. Karena mixing itu mentah, kita naikin maximizer atau pakai limiter atau segala macam untuk meningkatkan kualitas audionya hingga minus 6 dB. Jadi kedengarannya kencang. Habis itu di situ juga menggunakan imager. Jadi awalnya soundnya itu nggak terlalu ngebuka. Kita buka dia jadi seakan-akan 3D. Jadi kalau kita dengar lagu, kebanyakan teman-teman DJ yang IDM itu menggunakan itu. Jadi kalau kita pakai headphone, suaranya mulai dari atas bawah. Apalagi teknologi sekarang menggunakan teknologi suara yang surround, 3D dan segala macam itu adalah proses masteringnya. Jadi itu penyajiannya adalah mastering. Dan cukup rumit sebenarnya. Nah kalau di lokal, Win, kalau kita nih, kita melakukan nggak yang kayak gitu-gitu tuh? Atau yang lainnya? Kalau aku pribadi, masukin lagunya, susun, balance sedikit antara masing-masing ini instrumen. Kalau itu kan sebenarnya kalau tergantung telinga ya. Kalau telinga bagus, hasilnya pasti bagus. Maksudnya tuh ya kalau bilang Kiki itu temanku itu semua itu tergantung dari telinga. Karena kalau telinganya merasa sudah enak ya mungkinan. Tapi tergantung itu dari seleranya dia gitu kan. Dari telinga. Suara soundnya. Pokoknya kalau sudah semua tersusun oke, di telinga sudah enak. Ada file itu kan, ada klik di situ save as. Save as. Di situ ada WAV sama MP3. Nah kalau mau yang besar WAV, kalau yang mau kecil kompres MP3. Aku prosesnya begitu aja. Pilihan simpelnya lah gitu Bang Iwan ya untuk sementara gitu. Jadi langsung aja. Ya. Karena kalau aku rasa tuh proses kita penpot apa segala macam itu sudah masuk dalam proses mixing kan. Kalau menurut aku sih itu. Jadi ya tinggal satuin terus besarin levelnya kan. Jangan sampai over. Terus save as. Pilih MP3 atau WAV. Nah kalau di Jan, kita kan mengenal yang namanya produser ya. Produser. Sebenarnya kalau di dunia rekaman produser tuh fungsinya sebagai apa sebenarnya? Aku ini sering dengar nih, ada namanya katanya produser musik katanya. Ya. Sebenarnya fungsinya produser kalau di dunia rekaman tuh seperti apa? Produser itu pada dasarnya gini, Om Segaf. Saya nyanyi di satu panggung musik, terus tiba-tiba ketemu sama orang yang memang menurut dia suara saya dan musik yang saya bawakan ini akan bisa laku di orang banyak lah, akan bisa go nasional. Akhirnya dia kemudian membawa saya untuk memproduksi saya. Dia memproduksi saya, tetapi dia kemudian bukan agak kesulitan, tetapi dia juga tidak menentukan kita harus kemana. Tetapi dia memberikan arahan itu. Secara teknis, produser akan membutuhkan yang namanya musik director. Saya punya lagu Om, anggaplah lagu Abadi. Ada produser suka lagu itu karena refnya, karena lagu ini enak maknanya. Dia bawa saya ketemu dengan musik director. Musik director ini adalah orang yang terpelajar dan mengerti yang pertama yang namanya musik, lalu yang kedua dia ngerti soal pasar. Jadi dia akan mengemas, contoh nih sekarang nih ya, lagi heboh-hebohnya lagu Korean. Lagu Korea ini kan lagi wah-wahnya, lagi hitsnya BTS dan segala macam. Nah, jangan bilang kau mau bikin lagu kayak gitu. Kita doakan sama-sama supaya tidak. Apa-apa. Nah dia mencoba untuk memasuki pasar itu tapi tidak merubah karakter suara saya. Itu ada musik director dan dia yang menciptakan dan dia meramu musiknya seperti ini. Intronya seperti ini, refnya seperti ini, nanti cara nyanyi musik. Kalau kita mau bicara lebih teknis lagi, ada yang namanya vocal director. Ada lagi tuh. Itu semua yang mengkonsep itu adalah produser. Konseptor ya, sutradara ya. Dia lebih seperti kita mungkin orang yang mengerti kualitas dan pasar ini seperti apa. Jadi memang dia pengusaha dalam konteks ini. Bisnis musiknya dia.
Nah kita kan, Win, kebanyakan kita nih biasanya, cuma banyak juga kan grup-grup musik yang bertindak sebagai produser juga kan? Ya, banyak. Zaman dulu aja nih. Enggak. Enggak. Nah, kalau kita di sini kebanyakan masih ya, musisi langsung ya, semacam menjadi penentu Ya. arah musik gitu ya. Kalau kamu kalau lihat di sini bagaimana? Apa memang betul begitu? Ya, emang kalaupun ada produser dia mau dibawa kemana kalau cuma di Bulungan aja. Maksudnya ya kecuali dia bawa ke luar lah. Kalau di sini belum ada kayak. Penting enggak, Jan, produser tuh? Yang orang yang menentukan arah musik, bukan yang menurut musik. Kalau konteksnya rekaman penting lah ya. Ya, produser itu penting banget sih, Om. Karena begini ya, kita bicara kita nih musisi, Om. Contoh, musisi Kaltara ini selalu berpikir yang penting, skillku hebat lah ya. Tapi kita nggak tahu mau diarahkan kemana kita main musik. Nah, produser itu sebenarnya menjadi jembatan untuk kita bisa lebih merambah pasar yang lebih luas. Mereka punya akses, mereka punya jaringan, mereka punya, ya sama. Saya kalau nggak ketemu produser juga, Om, saya juga bingung. Main nyanyi itu ya hanya sekedar tunggu panggung ada festivalan di Tarakan baru saya nyanyi. Tapi produser bilang bahwa nyanyi itu ya kita harus contoh recording, kita harus keluarkan karya, kita bisa jual ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Memang kalau Om Iwin dalam konteks ini, Om Iwin bisa jadi produser untuk anaknya. Untuk si Aman. Nah, ini karena Aman masih punya pasar yang luar biasa. Satu, dia jago main gitar, mewarisi bakat bapaknya. Lalu yang kedua masih muda, ganteng seperti opa ya. Menuruni bapaknya. Iya, menurut Opa. Tapi menurut bapaknya sekitar berapa tahun yang lalu gitu. ya. Tapi bakat main gitarnya, jangan yang lain. Keluar konteks nih bos. Aman nih bos. Ya, Om, pada dasarnya seperti ini. Produser, kita membutuhkan produser yang ada di Kalimantan Utara. Karena dari produser itulah yang kemudian bisa membawa teman-teman di Kaltara untuk bisa merambat di dunia musik nasional. Kalau kita hanya diam diri di sini terus tiba-tiba nggak ada produser ya kita mungkin akan habis di panggung-panggung perlombaan, panggung karnaval yang ada di lokalan. Terlepas dari itu penting juga, tetapi jika kita masuk di dunia musik pasti ada harapan terbesar. Cita-cita pemain musik itu kan satu, Om, kita bisa go nasional. Nggak ada tiba-tiba saya jadi pemain musik sudahlah yang penting cuma main di sini aja. Nggak ada, Om. Ngapain main musik kalau gitu? Tapi kan enaknya kalau mereka sendiri yang produser kan suka-suka mereka. Kadang-kadang suka sih ada konflik kan ya antara produser ya dengan musisi nih. Ya. Si produser, Jan, bagus kau nih lagumu kayak K-pop aja Jan. Betul. Bagaimana kau kayak gitu? Kalau misalnya Menggiring lah mereka ya, menggiring. Mau dibawa kemana? Kalau si Win kan, aku yang punya musik nih. Ya. Suka aku musisi rock nih, aku bikin rock lah biar bagaimana. Ya. Lalu tiba-tiba kau ditawari EDM aja Jan. Ya. Pangsa pasarnya lebih luas nih, bagaimana nih? Bener. Konflik begitu menurutmu? Ya pada dasarnya gini, Om, musisi itu juga dibagi menjadi dua. Ada yang memang idealis, ada yang memang ikut-ikutan dengan pasar yang ada. Contoh nih Om Iwin, saya kenal Om Iwin ini gaya mainnya Japanese rock. Ya, saya kebetulan saya ngefans sama beliau ini karena persoalan saya juga suka Japanese rock. Datanglah produser yang menganggap Om Iwin ini bukan soal gitaris Japanese rock gitu. Tetapi dia hebat main. Ketemulah sama Om Iwin. Yuk kita go nasional. Oke, nyampe Jakarta tiba-tiba disuruh bawa, mohon maaf, harus Melayu. Nah ini jiwa berontak. Secara idealis mungkin Om Iwin akan menolak. Kan gitu tuh. Itu ada nilai plusnya. Kenapa? Karena bagi Om Iwin dia bermain musik dia punya prinsip. Saya cuma pengen seperti ini. Dan itu sah-sah saja. Ada yang gak idealis. Yang menurut dia mau kau dangdut kah, Melayu kah, rock kah, apapun itu yang penting saya tenar. Yang penting saya berkarir dalam musik ini jelas. Mau kemana nih? Nah produser selalu menempatkan posisi pada apa kebutuhan pasar. Karena, bisnis lah ya. Iya karena ini bisnis bos. Industri. Jangan nyanyikan yang kau mau dengar aja. Kita kan bikin karya yang pengen orang dengar. Kan kayak gitu. Jadi ada plus dan minus soal idealis dan non idealis ini. Akhirnya terkadang bentrok soal itu.
Ada yang cuman karena ndak enak, aduh sudah dipanggil produser jauh-jauh, mau ndak mau harus main Melayu. Dan itu Om, kita bisa lihat kayak Ben Wali. Gak usah Wali lah, yang paling dekat dengan saya Ungu. Saya lihat Mas Onci main gitar, gila. Iya. Jago. Mas Maki, Dari zaman pangkok jago. Tapi ketika masuk industri, mereka akan nyanyi, maafkan aku. Karena kebutuhan pasar di situ Om. Tapi mereka jadi Om. Tergantung. Tapi ada musisi idealis. Ada Gugun Blue Shelter. Ada teman-teman dari indie. Project nih ada 420 dan segala macam. Cuman memang ya harus mandiri. Kita harus satukan frekuensi. Kita harus membentuk pasar sendiri nih supaya mandiri lah sifatnya. Jadi kayak gitu Om. Kalau kau Win, kalau kau lebih milih idealis atau pasar nih? Kalau misalnya tiba-tiba disuruh milih nih. Kalau secara pribadi ya, bukan secara anu ya. Nggak tahu aku jawabannya. Karena belum pernah ngalamin aku. Didatangin produser. Kalau sekarang aku bilang aku milih idealis. Nanti pada saat produser datang dia suka sama permainanku. Ya. Dia suruh main lagu yang di luar dari genreku. Tapi dengan uang berapa gepok gitu. Mungkin bisa jadi berubah. Atau iming-iming misalnya bakal manggung di sini, bakal banyak job gitu kan. Mungkin bisa jadi berubah. Jadi aku udah tahu jawabannya karena belum pernah ngalamin. Nah, Bang Segap, saya mau nanya dikit sama Bang Ozan. Seberapa besar peran produser dan tantangan produser itu Bang Ozan dengan era kekinian yang serba ada media sosial, YouTube, Instagram gitu kan. Sekarang kita bisa ngupload ref lagunya. Biasa saya lakukan tuh beberapa karya-karya teman-teman yang lokalan. Dan kita lihat, kita coba untuk posting gitu kan. Dan itu kadang orang ada yang minta paling enggak tuh media. Kirim dong gitu. Saya suka lagunya ini apa segala macam gitu. Nah itu untuk era kekinian gitu. Karena ada juga musisi yang sekarang terjun ke dalam dunia produser gitu kan. Dia dulu penyanyi tapi sekarang dia jadi produser juga. Kan ada beberapa gitu. Nah sekarang saya mau tanya Bang Ozan nih. Seberapa besar sih tantangan di produser itu? Kalau dulu orang harus lewat produser, ndak lewat produser ya sabar aja gitu kan. Gini Om, musik itu sebenarnya dikenal dengan komoditasnya ini adalah kartel, ada kartelisasi. Mungkin sedikit ekstrim saya bilang itu, bahwa siapapun yang bisa terkenal itu hanya bisa melewat label. Produser ya sudah label pasti. Ada label-label tertentu yang kemudian mereka akan menguasai nama satu ya. Ada televisi, ada radio dan lain-lain. Mereka yang menguasai itu. Dan kita kalau bikin lagu sebagus mungkin terus kita nggak masuk di label atau dikemas oleh seorang produser itu sulit. Anggap kita yakin nih kalau aku jualan kaset ini pasti laku. Nah di toko-toko kaset ketika kita kita punya lagu, mereka akan taruh di paling belakang itu bos. Kan gitu, itu produser di zaman itu label lah ibaratnya yang ngatur itu. Nah tetapi perkembangan zaman sedikit memudahkan teman-teman untuk meminimalisir angka pengeluaran untuk dalam rangka promosi dan jualan lagu itu sendiri. Produser itu kan yang membiayai Om. Ya. Aku nggak punya lagu, aku punya karya. Aku minta produser itu bantu dong. Oke aku biayain. Tapi kamu rekaman, kamu konser, kamu ini dan segala macam nanti ketika dapat hasil. Tekan kontrak lah gitu. Iya saya dapat dong. Ya. Kan gitu tuh. Nah akhirnya melihat kondisi itu. Beberapa teman-teman musisi enak juga jadi produser bos. Karena kita berkarir di musik. Palingan contoh saya usia dari 25 tahun produktif main musiknya kan paling di umur 32, 34 udah mulai drop lah. Vokalis apalagi. Kan gitu bos. Oh, Aku lewat sudah bos. Masih Kecuali. produktif. Makanya anaknya. Makanya Om Iwin akan menjadi produser. Ya, Walaupun sampai detik bagi ini. aman gitu, itu aman. Ya, saya nggak bilang bahwa Om Iwin ini, tetapi dalam konteks bisnis, dalam konteks bicara tentang pasar hari ini, Ya. mungkin Om Iwin sudah ibarat Bitcoin sudah turun harganya, kan kayak gitu tuh. Karena tadi, apalagi di era sekarang orang banyak juga yang nggak melihat soal musikalitas, tapi karena dia ganteng nih.
Itu tuh ada tuh. Betul. Ada itu. Dia biasa aja sebenarnya. Hmm. Tetapi karena dia jual mulai dari fashionnya, mulai dari good lookingnya, makanya banyak orang yang suka. Nah produser itu pintar. Hari ini musik bukan cuma soal audio dan segala macam. Tetapi musik adalah industri yang mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki pun akan kemudian menjadi. Akhirnya ada yang endorse. Akhirnya juga musisi-musisi juga sekarang sudah buka bicara fashion. Rian The Massive bikin distro dan kawan-kawan. Ada yang merasa bahwa selain musik aku harus merambah ke dunia perkopian. Ada Om Udin. Ada beberapa musisi termasuk siapa nih yang ku ingin tuh The Fly ada orang bikin kedai kopi dan mungkin banyak artis-artis lain yang bikin usaha-usaha itu karena soal produktivitas. Nah kenapa musisi mau jadi produser? Karena soal tadi. Hari ini Mas Enda, saya dekat Mas Enda. Mas Enda udah jadi produser nih. Ya. Banyak artis juga dari tangannya Mas Enda. Karena dia berpikir, apalagi Mas Enda hari ini anaknya Zara yang dia produser sendiri tuh. Karena dia berpikir bahwa mau sampai kapan saya main gitar bos. Dan kayak gitu, mau sampai kapan Ungu ini. Bahkan sekali-sekali nyanyi. Ya Ungu gak mungkin bubar lah. Atau bisa jadi mungkin. Tetapi walaupun mereka tidak bubar, usia bos. Mau kemana kita? Apalagi genre musik hari ini yang kemudian semakin modern. Semakin ya tadi tuh ada K-pop, ada dan segala macam nih yang alat-alat pemusnah musik-musik lokal nih ini banyak banget. Kan gitu tuh. Akhirnya mereka merambah ke dunia produser. Gitu. Nah, tadi kita sedikit bicara tentang kembali lagi ke biaya lah. Ya. Kita kan problem kita kebanyakan di musisi daerah ini kan kebanyakan biaya. Tadi yang dibilang Ojan tadi masalah satu sip berapa itu mungkin tidak terjangkau lah ya kalau di sini mungkin ya. Nah kalau Kawin, kalau menurutmu bagaimana apa saranmu buat musisi-musisi lokal ini ya, supaya tetap bisa menghasilkan karya dengan mungkin alat yang standar aja lah. Kalau saranmu sendiri, apa yang perlu mereka siapkan sebenarnya? Kalau mereka tuh mau rekaman sebenarnya, kalau buat musisi Kaltara ini. Dan sebenarnya tuh nggak harus rekaman di Jakarta dengan sip gitu kan. Sebenarnya tuh kapan karyamu klik gitu nah. Itu sih sebenarnya kalau aku biar kau dengan gitarmu rekam pakai HP karyamu gitu kan, rekam pakai HP gitu kan kualitas tak bagus nih. Kualitas audionya maksudnya. Iya. Tapi begitu kau upload entah kenapa bisa klik, bisa booming, bisa viral gitu. Itu kan gak harus ini. Maksudnya. Gak harus ke Jakarta. Iya. Dan di Bulungan ini sendiri. Khususnya lah ya. Untuk recording, home recording tuh. Walaupun. Yang mau dibilang sempurna juga. Tapi. Masih sudah enak didengar lah. Itu sudah hampir semua. Home recording Bulungan sudah mencapai itu. Sudah cukup ya sebenarnya. Sudah. Tinggal karyanya lagi gitu. Maksudnya klik enggak karyanya gitu nah. Dan gimana mungkin habis di-upload terus dibikin gimmick gimana gitu kan atau apa gitu biar bisa. Yang penting kan sekarang ini kan viral dulu. Nah, kalau kau nih ya sebagai seorang musisi lokal juga nih ya. Menurutmu apa yang menjadi kekurangan ini dari sisi kualitas rekaman ya? Apa yang menurutmu yang menjadi kekurangan musisi bukan kekurangan sih apa sih? Yang harus ditingkatkan lagi gitu. PR lah. PR-nya. Kalau buat musisi lokal ini. Dari sebagai sesama musisi lokal, sebagai penikmat musik lah bukan sebagai pemain ya. Nah, masalahnya gini, enggak semua musisi itu larinya ke rekaman. Enggak semua musisi itu ada karya gitu. Ya. Jadi khusus yang untuk ada karya ya paling giatlah berkarya gitu kan maksudnya. Mumpung ada skill bikin lirik, mumpung ada skill bikin notasi gitu kan. Daripada cuma didiamkan mending ya recording home recording gitu kan. Maksudnya belajar sendiri juga bisa. Aku belajar sendiri tanpa guru juga. Otodidak lah. Otodidak. Ya guru lah YouTube.
Atau ke Kiki aja, Kiki biasanya gratis. Ya minta Marlboro anu tuh aja yang merah yang 10.000 tuh. Om Iwin, saya mau nanya nih. Tadi Bang Ozan juga sudah menjelaskan bagaimana industri musik itu sampai ke Jakarta dan beliau sudah nyoba itu. Nah, bukan berarti saya bilang Om Iwin sudah nggak pernah ke Jakarta, tapi pernah memang juga Om Iwin. Nah, tapi maksud saya ada enggak kegelisahan dari musisi-musisi lokal ini untuk kita mengejar gitu, Om Iwin? Jadi kalau ke Jakarta itu kan kemungkinan sudah kalau dari sisi kualitas mungkin gitu ya, agak inilah Om Iwin ya, yang seperti Om Iwin katakan tadi agak mendekati kesempurnaan gitu. Nah, kalau di kita yang di lokal nih Om Iwin, apa sih kegelisahan kita sebenarnya pembandingnya itu? Harusnya enggak ada kegelisahan lagi sudah. Sudah enggak ada kegelisahan harusnya. Karena sosial media ini kan hampir 90% loh mata kita nih ke YouTube. Kita enggak pernah, aku pribadi sebulan tuh mungkin berapa kali lah aku nonton TV. Maksudnya tuh tayangan-tayangan musik yang ada di TV sekarang nih. Sekarang kan lebih ke YouTube. Artinya YouTube kan kita bisa upload sendiri, kita bisa ini sendiri gitu. Jadi harusnya enggak ada kegelisahan. Artinya kita berkarya, upload hasilnya di media sosial, ya berdoa aja kalau misalnya banyak orang senang hoki kan, macam kemarin kita punya tuh kan, walaupun isiannya di situ cacian makian tapi banyak betul viewersnya. Nggak, maksud saya Om Iwin dari sisi kualitas tadi, umpamanya di sini mungkin kita musik engineering mungkin masih kurang ya, masih minim di situ. Audio engineering gitu umpamanya Om Iwin. Nah mungkin kayak saya juga dulu main di podcast, saya pikir main di podcast tuh simple, ada suara, ada percakapan gitu Bang Sayap, ternyata begitu ya. Salah satunya ini melihat Bang Sayap harus ada lampunya, harus ada, sehingga outputnya nanti ketika didengar tuh nggak ada lagi yang mengganggu gitu. Nah. Apa ya? Musik director kali ya, tapi kalau aku lihat karya-karya teman-teman yang sudah keluar nih, kayaknya mereka puas-puas saja. Maksudnya sudah maksimal lah ya untuk ukuran lokal. Iya. Tinggal di ini kayak saya ya tetap ngejar yang lebih baik kan. Tapi maksudnya untuk daripada enggak berkarya. Ya, jangan sampai itu malah menghalangi kita untuk berkarya gitu. Karena belajar dari Bang Ozan, lagu apa dulu tuh? Abadi ya? Selamanya sendiri. Bukan Abadi. Abadi setelah kita posting di YouTube, menurut kita sudah oke nih. Tapi ternyata begitu Bang Ozan bawa ke sana ke Jakarta, harus di take down dulu untuk garap ulang gitu. Dan ternyata hasil garapan itu setelah saya dengar ya memang ada perbedaan gitu. Ya dasarnya tadi sih mungkin karena kita anak lokal yang berpikir bikin musik tuh yang penting udah musiknya jadi kita dengar udah enak. Nah ada sisi-sisi lain yang mungkin ketika kita bawa ke anggaplah ke Jakarta ya, ada orang yang mungkin lebih mengerti dari kita nih soal musikalitas. Di saat harusnya di sini nih ada sesuatu yang punchline lah, ibarat kalau dalam stand up comedy. Ada yang nendang di sini, dinamikanya kita rubah, ini dan segala macam. Jadi kemasannya lebih indah lagi. Nah, saya sepakat dengan Om Iwin, bicara musik itu bicara kualitas audio juga selera. Kalau kita kumpulin orang yang ahli mixing sampai mastering, kita kumpulin 1.000 orang, kita kasih satu lagu yang sama, saya jamin nggak ketemu. Pasti semua berbeda. Ya. Berarti artinya di sini Bang Segap mungkin kalau saya secara pribadi bisa menyimpulkan bahwa setelah membandingkan dari pengalaman Bang Ozan yang udah pernah ke Jakarta dengan Bang Iwin yang dari cerita-ceritanya ini, artinya sudah memenuhi standar lah untuk sebuah karya gitu ya, sebuah hasil gitu. Pada dasarnya gini, saya juga bukan menolak Om Iwin, tetapi ketika kita punya karya nih, ketika karya itu kita ingin publish, oke lah, saya tinggal ambil handphone, terus saya recording, lalu handphone menggunakan gitar dan langsung nyanyi di situ.
tiba-tiba ref lagu saya itu disuka oleh banyak orang, senang. Tetapi intensitas orang akan memutar itu menjadikan sebagai song listnya yang dia ingin nikmati untuk memanjakan telinganya mungkin kurang. Kan gitu tuh. Di saat kita membutuhkan kemasan yang lebih rapi lagi nih. Sayang karena karya ini bagi saya, karya itu wahyu yang kemudian ditelurkan oleh musisi. Wahyu dalam tanda kutip ya. Bukan wahyu slow bos. Wahyu. Gini, kita bukan menciptakan, tetapi kemudian kita meramu sebuah kalimat dan kita kemas dia menjadi sebuah sajak atau puisi dan akhirnya kita muatkan nada di situ. Itu bukan pekerjaan yang simpel, bahwa itu murni dari originalitas manusia nih. Ketika kita tidak kemas dia sebaik mungkin gimana ya? Ibaratnya kita taruh emas itu di kandang ayam lah, jangan yang satu kan. Kita taruh emas di kandang Mana ayam. bos? Sebut bos. Sebut. Ayam apa dulu nih? Di kandang ayam lah. Jadi sesuatu yang mahal sebenarnya mahal. Jadi tidak ada karya yang tidak bagus om. Kadang-kadang nih ya, ada orang bikin lagu yang contoh kasus ketika tiba-tiba ada Indonesian Idol nih. Dia nyanyi neng neng nong neng neng nang nong neng neng nong neng, karena dia nyanyi yang gak enak banget nih. Ketika Ahmad Dhani yang garap. Lain lagi ceritanya. Jadi barang yang betul. Jadi almarhum Olga Syaputra nyanyi dengan satu lirik itu loh. Yang hancur-hancur hatiku. Ada gak lirik lainnya? Gak ada kan, cuma itu aja. Tapi dikemaslah musiknya dengan musik pasar nih. Ya kita putar terus bos. Apalagi angkot-angkot yang lain-lain ini. Nah itu tuh karena kemasannya. Dalam hal ini saya tidak pernah melarang teman-teman mau berkarya sesimpel taruh HP depan main gitar nyanyi. Enggak, saya enggak larang. Tetapi pada akhirnya kita cuma akan kasih tahu bahwa sayang bos. Sesuatu ini. Tadi maksudnya begini. Ya. Ntar dulu bos ya. Ya. Panas misalnya bos. Sini. Tadi maksudnya begini bos. Om Iwin kesini. Ya. Maksudnya tadi itu zaman sekarang gitu, maksudnya itu sesimpel itu gitu nah. Maksudnya ada yang kita berkarya dengan HP gitu kan, kayak gitar, itu bisa viral gitu nah. Betul. Tergantung entah gara-gara apa kliknya dia bisa booming gitu kan. Nah selanjutnya kan ya kalau emang dia mau ambil kesempatan itu ya dia perbaiki gitu. Ya. Atau mungkin ada tawaran-tawaran dari luar gitu kan. Yang sudah nih aku ambil kau. Ya. Recording ulang gitu. Ya, itu benar. Sepakat soal itu om. Artinya gini, bicara soal viral dan kita juga kan nggak nyangka kemarin ngover lagu Dewa terus kita nyanyikan lagu saya sendiri itu tiba-tiba ya booming lah untuk dalam Kaltara lah ya. Itu juga kita walaupun dengan kualitas audio bukan buruk, tetapi untuk bicara standarisasi recording ya itu nggak standar bos, kan gitu tuh. Tetapi itu viral dan akhirnya lagu itu juga banyak orang Kaltara yang tahu sampai orang Manado dan lain-lain. Itu penting tuh. Tetapi akhirnya saya Jemaahmu semua bilang tuh ya. Hah? Jemaahmu semua. KWA satu. Reuni lah. Reuni. Akhirnya dari situ saya kemas lagu itu lebih baik lagi, bukan soal aransemen tetapi lebih kualitas audionya. Karena tadi tuh karya itu yang kita publish itu adalah sebuah jejak digital yang sampai kapanpun kita akan dengar. Hari ini mungkin ketika Bang Sagaf buka Facebook atau Twitter lalu cari status pernah menulis catatan di tahun 2012-2011, insya Allah rasa muntah rasanya. Kok aku bisa mikir kayak gini ya? Soal itu ada pengembangan. Makanya topik pada malam hari ini menarik, saya karena ngobrol sama Bang Sagaf semalam. Gimana sih cara, metode bahwa ketika kita punya karya minimal ada cara tidak instan tetapi ada cara yang proper. Ada cara yang baik untuk kita minimal bukan maksimal tetapi memenuhi standar kualitas dalam proses produksi. Soal tiba-tiba ada hoki-hokian, jangankan itu Fajar aja cuman tiba-tiba ngomong set boy dan kawan-kawan itu udah viral. Dan memang saya akan mengkritisi negeri ini konsumsinya itu nggak layak.
konsumsi orang masyarakat Indonesia ini nggak masuk di akal. Kita capek-capek berkarya sulit, pengen ya harapannya pengen bahwa kita ini bisa eksis dari karya-karya kita nih. Tiba-tiba orang-orang yang eksis cuman lupakan, lupakan Rehan, itu yang naik bos. Bayangin itu bukan karya itu. Karena memang masyarakat kita, mohon maaf nih, masyarakat kita kebutuhannya bukan kebutuhan bicara kualitas, tapi bicara sesuatu yang lebih apa ya, yang nggak ngerti juga ya. Jangan nggak usah marah lah netizen kalau nonton ini. Ya. Tetapi kita harus apalagi Rehan jangan marah. Iya, ya jadi susahnya di situ. Nah, ini pembicaraan kita ini kan harapannya teman-teman Kaltara, terkhusus musisi-musisi ataupun dalam konteks seni apapun itu, kopi juga masuk, bahwa jangan pernah berhenti berkarya, jangan pernah berhenti ngulik, dan usahakan walaupun kita putra daerah, walaupun kita anak lokalan, kita yakin bahwa kita punya karya yang bisa kita maksimalkan, bisa kita kemas dengan baik, dan tentunya pasti ada harapan untuk bisa go nasional. Nah, apalagi kutipan kayak gini tanda-tanda mau berakhir biasanya tuh. Oh belum. Masih belum. Panjang bos. Jadi gini. 3 jam. Tadi sudah dibahas ya sedikit tentang proses produksi. Ya. Tadi Ojan juga bahas rekaman yang proper, yang standar saja, nggak perlu bagus. Ya. Nah kalau menurut Ojan, kita bicara gear sedikit ya. Apa yang harus disediakan buat kita bisa rekaman secara standar? Yang ibaratnya hasilnya sebenarnya mungkin, ini buat musisi-musisi lokal ya, yang masih terjangkau, kalau saranmu nih, masih terjangkau dan hasilnya nggak malu-maluin. Apa-apa aja yang perlu dipersiapkan nih? Standar recording profesional ya? Yang biasa saja, yang buat lokal. Ya, tapi mengikuti standar cukup. Okay. Sang Prio. SNI lah. SNI. Jadi ketika kita bicara recording, bicara alat yang recording. Home recording nih. Ya. Kemarin saya dari Harper Studio Jakarta. Saya tanya sama Mas Bems, yang pemilik lah. Saya tanya, Mas habis berapa nih? Ini udah mau jalan 2M. Sudah mau jalan 2M. Sudah mau jalan. Berarti bakal masih terus tuh. Ya, jalan 2 miliar. Mungkin kita di sini agak kesulitan mau investasi soal studio recording sampai segitu. Toh, kenapa Mas Bems berani untuk sampai 2M? Karena yang rekaman di situ ungu. Yang rekaman di situ ada ya pokoknya band-band ternama musisi-musisi gitu. gede. Wajar lah sampai dia dapat Emmy Awards. Recording di situ, Mbak Tri Utami dan legend-legend lah juga rekaman di situ. Nah, hari ini kita di Kaltara sebenarnya pada dasarnya gini. Tidak perlu alat yang nggak perlu. Kemarin saya buktikan itu, saya berkali-kali bikin konten rekaman di tengah hutan, recording nih di tengah hutan. Habis itu kemarin di Coffee Somnia yang lagi rame orang, nyanyi di situ saya bikin direkam. Nanti kita lihat di hasilnya di mana tuh. Ya, oke. Nanti di mana hasilnya nanti? Okay. Di upload di channel. Channelku. Walaupun di channel yang sekarang pun ada yang live record. Itu dengan menggunakan alat yang sangat standar. Apa aja yang dipakai kemarin? Saya pakai laptop Lenovo. Walaupun ada MacBook 1 itu cuman fungsinya kadang-kadang kalau saya mau bikin produksi yang lebih bagus saya pakai yang MacBook. Saya pakai Lenovo. Kebetulan saya stiker Apple di Lenovo itu harganya 3.400.000. Itu laptopnya. Ya bisa kita nggak ngiklanin di Lenovo loh ya. Itu ada tuh yang bisa cabut-cabut tuh, harganya cuma 3 juta. Terus ada yang namanya MIDI controller. MIDI controller itu variatif. Saya punya itu agak mahal. M Audio itu kayak Station itu mungkin harganya 3 jutaan lebih. Tetapi teman-teman bisa menggunakan yang harga 800. Ada yang merek Akai dan kawan-kawan itu ada yang murah. Terus gitar juga bisa mungkin gitar jack dan ada yang namanya sound card. Audio interface ya. Audio interface itu untuk menyambung bahasa simpelnya gini. Ini komputer nih sebagai mesin yang merekam itu. Tiba-tiba ada namanya sound card. Sound card ini ya mirip-mirip ini dah Om.
Artinya dia yang menyambungkan audio yang kita mainkan dan dia kirim signalnya ke DAW atau ya di komputer. Nah di komputer itu kita membutuhkan yang namanya DAW. Ada yang namanya Studio One, ada yang namanya Cubase, Nuendo, ada yang namanya Pro Tools. Toh. Ada yang mungkin sampai Cool Edit ya Om ya? Cool Edit ada pun ada. Kira disebut tadi. Adobe Audition ada. Itu ada banyak. Kalau saya menggunakan ada yang namanya Studio One, ada juga yang namanya Cubase. Tergantung selera masing-masing bisa dipelajari di YouTube. Audio interface harganya berapa? Audio interface bermacam-macam. Kalau saya sarankan teman-teman walaupun ada krek-krekan tapi saya harap membutuhkan keseriusan di situ. Seperti Studio One kita bisa ngontrak Om. Jadi kita tidak beli. Kita cuman bayar per bulan, per 6 bulan bisa. Berlangganan lah. Itu softwarenya, DAW-nya. Softwarenya. Untuk harga sih bisa cek masing-masing lah ya. Audio interface tadi. Pakai apa kemarin? Oke. Saya ada 2. Ada Behringer dan juga ada Focusrite yang minimalis lah ya. Yang untuk live record. Ada Behringer, ada Focusrite. Dua-dua itu saya gunakan tergantung situasi. Kalau saya menggunakan MIDI, main keyboard MIDI nih, saya menggunakan Behringer. Tapi kalau saya main gitar, saya menggunakan Focusrite. Karena preampnya lebih enak kalau Focusrite. Jadi gitu. Ya tergantung lah. Itu harganya ya kita bisa cari yang second. Ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta. Ya tergantung lah. Nah itu. Lalu jangan lupa ini nih. Sebagai monitor. Headphone ya. Sebagai ya monitor lah. Bisa pakai sound. Kalau sound flat itu harganya yang 5 inch ada yang 4 jutaan. Kalau yang 8 inch sampai. Yang biasa lah. Ya kita yang minimalisir ya. Anggaran anggaplah. Jadi kalau saya hitung. Kalau saya punya duit 6 sampai 7 juta. Itu saya sudah bisa bikin karya. Teman-teman bisa lihat contoh ya. Felix hari ini. Felix dengan bermodalkan mic. Headset. Sound card tadi 1, laptop, gitar, nyanyi. Yang nonton 24 juta, 30 juta. Covernya biasa aja. Saya pusing bikin drum, pusing gambar bass, pusing gambar. Felix cuma nyanyi live gitu. Dia dapat segitu. Nah artinya teman-teman di Kaltara, yuk kita berbondong-bondong menjadi punya bakat nih musik. Kita konten. Bikin dengan modal seperti itu bisa lah dicicil. Masa sih nggak bisa dicicil? Anggaplah modal awal 6 juta sampai 7 juta itu udah bisa dapat bos. Nah kalau kawin, terakhir ke rekaman itu yang Beta Derasta ya, itu kualitasnya bagus banget sudah. Aku bukan bicaranya, memang musiknya bagus, cuman kualitas rekaman juga bagus. Bagus Bang. Ya, bagus banget. Bagus juga Ben. Itu habis berapa puluh juta Om Iwan? Gratis. Nah, tapi proses rekamannya gimana kalau yang? Kalau itu sistem track juga. Sistem track juga. Nah kalau kau secara pribadi, kau kan suka bikin cover gitu. Kalau kau rekaman gimana? Sekarang nih. Yang minimalis nih kan, kita bicara yang minimalis. Pakai mixer digital. Musik dari tadi, yang tadi ngambil musik dari mana? Ini kalau yang mau cover gitu. Misalnya ada yang pingin cover nih kayak kau misalnya. Ya kayak kemarin lah beberapa konten-konten. Ya kalau cover kan paling ya kita ambil karaokeannya di YouTube lagunya. Ya tinggal diisi lah, kalau misalnya cover gitar ya isi gitar, kalau cover vokal ya isi vokal. -1. Itu yang paling minimal ya kayaknya ya. Ya. Tapi kualitasnya ya cukup ya. Yang hasil dari YouTube itu. Ya, tergantung kita lihat kualitas ininya, audionya. Kan ada yang ngasih audio yang enak, ada yang enggak gitu kan. Tergantung lah. Nah, Jan, kalau kita bicara masalah masalah pada saat perekaman, biasanya apa aja biasanya selain dari biaya tadi? Nggak punya konsep. Saya punya studio Om di Tarakan. Beberapa anak-anak dia punya lagu. Datang nih ke studio. Dia datang. Dia nyampe di studio. Dia udah kasih ini nih. Nih Bang lagu saya nih. Dia nyanyi nih. Oke rekam ya. Oke
Setelah dia guide, baru dia berpikir, mau aku bikin apa ini bang ya? Nah ini gawat bos. Berarti butuh musik direktor ya? Iya, itu pentingnya yang namanya workshop. Jadi kalau saya bergrup dengan Om Iwin, saya punya band dengan Om Iwin nih. Kita udah latihan, udah bikin musiknya, jadi nyampe di studio rekaman. Kita tinggal Udah tahu mau iya. apa yang buat. Nah problemnya anak-anak lokal berpikir saya punya lagu nih, nyampe ke studio rekaman, bang kira-kira kayak mana ya? Orang di studio rekaman itu nggak mau mikir itu bos. Yang kita mikir nih adalah kita record. Kalau vokalmu fales, aku berusaha untuk perbaiki. Kan gitu tuh. Itu tugas kita tuh. Kita udah nggak mau mikir bagus enak gitarmu diginiin. Itu kan lagumu. Yeah. Kalau aku yang bikin kayak gitu udah bukan signaturmu akhirnya. Itu masalah dikit. Jadi pada dasarnya sebelum kita bahas rekaman, kita harus bahas tentang tugas musisi yang kemudian akan go industri. Itu tuh. Apa yang harus dilakukan oleh musisi yang go industri. Om Iwin akan bahas itu dengan anaknya. Kenapa? Yang masa depannya bagus masih anaknya nih. Bapaknya sih masih bagus. Ngelirik penting, ngelirik enggak tahu gitu. Bapaknya 2024, 2029 masih ada kans lah untuk masuk ke rambah dunia gaib. Politik dan segala macam kan. Masih ada harapan. Tapi aman hari ini. Saya kenapa ngomong aman? Karena Aman adalah putra daerah khususnya Tanjung Selor, pada umumnya Kaltara lah. Yang bagi saya ini masa depannya luar biasa. Dia punya skill di umur segitu yang sudah bagi saya mungkin gitaris-gitaris senior pun sudah dilampaui oleh Aman. Nah ini nih penting nih. Yang harus diperkenalkan oleh Aman selain teknis, skill dan segala macam itu adalah produksi. Jadi Aman sudah ngerti produksi, jadi satu saat dia bisa mandiri. Ketika dia memang lagi bikin karya, dia punya pengetahuan recording nih. Dia bisa rekam. Nah, itu penting. Nah, selain itu Om dalam dunia recording itu tidak semudah yang kita ngobrol sebenarnya. Harus ada pengenalan terhadap DAW yang kita pakai. DAW itu tadi yang Cubase dan segala macam. Kita harus kenal walaupun mereka fungsinya sama. Ada plus dan minusnya. Sama dengan mesin kopi Om. Ada 2 merek mesin kopi, harganya anggaplah 50 juta sama. Tetapi genrenya beda nih. Yang satu minusnya ini. Sama kemarin saya ngobrol sama Om Sagap soal kamera. Merek ini bagusnya ini tahan lama nih. Merek ini bagus-bagus hasilnya. Tapi ya itu, ente harus bawa power bank. Ada merek satu, gitu-gitu. Ya tergantung. Nah itu pengenalan itu. Secara teknis. Wajar sekolahnya mahal Om. Sekolah audio itu mahal, apalagi sudah mixing, apalagi bicara mastering, ya lumayan lah. Seandainya gubernur mau anggarkan satu anak daerah yang disekolahkan musik, mungkin Kaltara punya solusi tersendiri untuk itu. Jadi dia balik ke Kaltara, dia ngajarin bagaimana proses produksi. Dan saya harap adalah seperti seminar atau apapun itu yang bicara tentang produksi. Itu penting Om. Sekarang gini Om, berapa jumlah kafe di Kaltara? Anggaplah ada berapa Om ya? Lebih. 1000 ya? 1000 lah. 1000. Kita tarik aja 500 kafe menyajikan live musik. Tuh, berarti kita sudah bisa hitung jumlah musisi yang ada di Kaltara itu banyak. Terlepas dari itu Om Iwin mungkin ada 9 band yang dia bikin kan. Tapi minimal itu dulu tuh. Bayangin dari mereka-mereka itu ditelurkan yang seperti ini nih, recording. Kenapa menurut saya itu penting? Satu bos, kita bisa bersaing dengan luar. Soal itu, saya sekarang bisa rekaman cuman di studio kecil di home recording nih. Saya bisa rekaman sini. Saya bisa masukin di Spotify, saya bisa masukin di Joox, saya bisa masukin di Apple Music. Kan gitu tuh. Nggak ada bedanya di sana. Mungkin bedanya soal kemasan musiknya. Soal kualitas tadi karena persoalan SDM. Tapi minimal kita sekarang juga nggak bisa idealis bilang musik yang keren itu akan nggak bisa. Sama dengan Om Iwin bilang. Felix loh bos. Saya akan kembali ke Felix. Sederhana banget itu. Yang nonton. Karena easy listening.
enak didengar, cuman gitar, nggak ada terlalu ribut musik. Kan gitu tuh. Tapi ada segmen yang memang kita butuhkan musik-musik yang lebih full. Soal itu. Nah, kalau kau Win, selama kau berapa kali rekaman nih, kita tidak bicara kualitasnya. Masalah-masalah yang sering timbul pada saat proses rekaman itu apa biasanya? Tadi Ojan bilang sering tidak siap katanya Ya. musisinya. Kalau kau yang pernah kau Apa alami sebagai musisinya kah? Iya. Pada saat kayak mau rekaman atau mau apa gitu atau apa gitu. Apa ya? Kalau siap nggak siap, pasti siap kan, karena kita ini jalan nih ke studio rekaman kan pasti sudah siap lah. Maksudnya Ya. apa ya yang kendalanya? Nggak cukup uang. Gimana nih kalau di Bulungan ada pakai uang bos? Kalau gratis semua di sini kami semua. Kendaraan kurang biasanya. Mood kali ya, mood. Oke, betul. Oh ya grup ya. Sepakat. Kalau grup ya. Karena Salah satunya mood. Ya. 5 kepala, 5 orang, 5 anu ya. Ya. Tapi belum pernah juga aku temukan itu. Itu cuma nanuku aja bah. Ya. Dalam pribadi band kami ini tidak pernah ada yang begitu. Yang recording loh ya. Nah ada satu hal lagi, ini terakhir ya. Masalah, bukan masalah sih. Satu hal yang mungkin kurang diperhatikan musisi sini. Pada saat mereka sudah publish. Masalah publishingnya. Jadi masalah distribusinya nih. Beta Derasta bagus sudah kemarin. Hampir ada di semua, apa namanya? Platform. Platform musik. Di Spotify ada, di Joox ada ya. Cuman banyak yang belum begitu. Kenapa kok mikir kemarin tuh kamu bikin seperti itu? Apa ya? Dan prosesnya gimana kamu kemarin tuh? Karena lihat kalender 60. Bikin juga kan. Iya. Paling itu aja sebenarnya. Kalau aku pribadi Om lebih ke menghargai proses karya aku gitu. Artinya aku nggak terlalu muluk-muluk. Ini karyaku nih harus go apalah pokoknya. Yang jelas dia harus jadi aja itu sudah kan, maksudnya ya paling kita masukin di platform gitu kan. Terus tersebar misalnya. Teman-teman ikut repost paling viralnya 24 jam se-IG story ya palingnya. 2-3 hari kemudian udah gak ada lagi yang peduli sama lagu itu kecuali kita pribadi. Bukan, ini Win. Kenapa aku bilang publishing ini penting? Ya. Aku ingat kejadian yang Karena Susah Sayang dulu Jan. Jadi lagu itu Win, tiba-tiba viral. Tiba-tiba lagu itu dibawakan sama orang di YouTube. Dia nggak dapat apa-apa. Makanya aku bilang publishing penting. Karena begitu kita publish ya, kayak kamu ini ya saat ini ya. Begitu ada yang cover di YouTube, itu kan langsung separuh masuk ke anu tuh. Betul. Ya kan? Makanya aku bilang ini hal yang penting. Ya. Nah makanya yang pengen kutanya, sebenarnya kalau proses gitu tuh, pribadi bisa nggak Jan? Menurutmu bikin langsung, misalnya nih kayak home band aja nih. Home band aja yang bukan studio rekaman, bukan label gitu ya. Kalau label kan itu sudah pasti ya. Langsung pasti didaftarkan kan. Tapi kalau yang kan kita kebanyakan di Kaltara ini kan musisi home recording aja nih. Ya. Sepanjang yang kau tahu, bisa nggak kita tuh memasukkan ke platform gitu saat ini? Bisa. Bagaimana caranya? Jadi gini, ketika saya bikin lagu, lirik maupun notasi itu ada beberapa publisher lah yang kemudian, tetapi kita kemudian karena ada yang namanya klaim hak cipta Om. Karena ini bicaranya tentang karya, ada signatur originalitas yang kita miliki itu kita daftarkan kepada sebuah lembaga yang kemudian akan merekam itu. Nah salah satunya ada namanya Massive Record. Massive Record itu ketika saya bikin lagu nih. Saya bikin lagu, saya terus sudah jadi nih lagunya. Tinggal saya mau ngupload, saya akan daftar itu. Murah aja sih bayarnya. Mungkin kita bisa cek di Instagram Massive Record dan segala macam itu. Ada banyak. Jadi habis itu kita upload di seluruh platform. Sampai YouTube, Joox dan lain-lain itu boleh. Ketika kita putar itu, setiap orang yang menggunakan audio itu akan masuk ya ke kita lah juga. Anggaplah
keuntungannya akan masuk ke kita. Dan ketika ada orang yang kemudian mencoba mengklaim atau dia mengcover aja minimal, ya kita juga akan tetap mendapatkan keuntungan di situ. Itu yang kemarin yang diteriakan oleh Ahmad Dhani dan kawan-kawan persoalan itu. Karena bayangin Om, jika seandainya Beta Derasta recording satu karya, anggaplah reggae ya, bayangin reggae. Reggae ini punya komunitas, punya komunitas. Tiba-tiba ada anak reggae dari luar Kalimantan yang ngebawain itu. Yang dorang berpikir bahwa orang-orang, anggaplah Makassar ya. Orang Makassar nih banyak yang gak tahu lagu ini nih. Tinggal aku bilang, wah laguku bos. Nah ini konflik. Ini bisa jadi konflik nih. Kenapa? Karena masing-masing bisa menang ketika bicara soal hukum. Karena kita gak duluan bikin itu. Tapi ada jejak digital juga sebenarnya. Ada jejak digital, makanya penting masuk di platform. Tapi kalau pertanyaan Bang Sagap tadi itu persoalan ya soal royalti pada akhirnya kan gitu tuh. Kira-kira nggak bisa, takutnya kita nggak bisa ngeklaim bahwa itu lagu kita. Kenapa? Karena ketika lagu kita viral, seperti tempat-tempat karaoke itu akan ngambil -1 kita untuk jadikan lagu yang kita akan bawakan. Apalagi komunitas, reggae ini komunitas gede. Mereka anggaplah mereka nyanyi di salah satu tempat karaoke itu. Mereka bawain lagu kita tuh. Karaoke. Itu harusnya kita dapat royalti dari situ. Bayangin. Tapi itu ketika kita bicaranya bisnis lah ya. Terlepas Om Iwin punya nilai idealis bahwa sudah lah yang penting berkarya aja nggak ada urusan. Soal beda lagi tuh. Kita nggak akan rubah pemikiran orang. Tapi ketika kita bicara soal, wih Om sayang Om. Lumayan bisa beli rokok. Buat stok 5 bulan lah itu kan. Ibaratnya kan kayak gitu tuh. Saya sendiri pun sudah ada beberapa single yang saya belum upload. Saya belum upload. Jadi kalau kita buka di platform musik itu baru lagu Luka aku nggak salah yang ada di situ. Karena memang saya sedang berusaha untuk paketkan lagu-lagu seluruhnya ini menjadi satu album yang akan saya rilis ya ke depan. Saya juga mohon doa itu. Saya akan rilis bertahap baru saya masukin itu lagu karya-karya itu. Kenapa? Tadi ada nilai idealis. Ketika saya sudah bikin musik saya dengar aduh kurang ya. Mulai lagi bikin lagi sampai mendapatkan hasil yang maksimal. 2 lagu udah selesai. Itu rekamannya di Jakarta dan mengeluarkan mengeluarkan biaya satu lagu itu 15 juta. Satu lagu. Jadi 30 juta 2 lagu. Jadi gitu. Sebenarnya lagu itu udah kemarin-kemarin udah bagus kali gitu. Ya, soal itu. Tetapi ketika nyampe Jakarta diproduksi lebih profesional lagi, ya bukan sempurna lah ya, tapi minimal worth it bicara standar nasional maupun internasional, kualitas audio dan segala macam. Kita mengeluarkan gocek itu sekitaran 15 juta per lagu. Itu murah. Belum kalau saya menggunakan jasanya gitaris Andri Dinut. Ya dia punya harga sendiri. Belum kita menggunakan jasa drummer, anggaplah yang saya kenal Babe Roman Ungu nih. Ya dia punya harga sendiri tuh. Itu belum rekaman nih. Baru minta izin aja tuh. Itu banyak. Nah lagu saya kemarin itu yang bikin yang konsep, musik direkturnya namanya Koko Irwan. Beliau yang bikin selamanya sendiri. Terus Mas Bem bikin yang Abadi. Jadi itu sudah satu paket. Ya, 2 lagu itu 30 juta. Padahal punya studio recording loh aku. Ya itu tadi. Nah makanya kalau saya mengambil kesimpulan tadi bahwa kalau bilang Om Iwin tadi soal klik, terus Bang Ozan tadi soal standar nasional dan standar apa, bukan berarti di daerah itu tidak memenuhi standar, tidak. Tapi kalau menurut saya membacanya bahwa sebagai orang yang cuma bisa menikmati dan bisa ngumpul bareng, ngopi bareng, hanya penyaji kopi. Jadi ada pilihan-pilihan sih sebenarnya. Apakah kita mau memilih yang untuk yuk kita berkarya, jadikan ini sebagai jejak digital ataupun bank data kita di kemudian hari. Toh kalau klik dengan produser ataupun apa, nanti tinggal kita bicara gitu. Tinggal di situ pilihannya apakah kita idealis atau kita realis gitu. Nah, kalau Bang Ozan tadi mungkin Bang Sagap bicaranya ya kalau kamu mau lebih mengikuti standar dari produser tadi akan ada standarisasi gitu. Yang mungkin ketika kita dengar ya memang hasilnya seperti itu gitu. Ke bisnis industri.
Nah, ini terakhir nih Win. Oke. Kalau buat Iwin, kalau harapanmu gimana Win? Kalau musisi-musisi Kaltara nih, baik yang cita-citanya mau rekaman atau sekedar jadi musisi aja. Kalau harapanmu depannya, buat musisi dunia musik di Kaltara lah. Harapan ya. Apa ya harapanku? Sukses. Sukses. Sukses sampai di mana ukuran suksesnya maksudnya? Ya kalau yang punya karya ya bikinlah, rekaman lah. Daripada cuman jadi ini kan. Produksi lah. Ya diproduksi lah. Ya, macam ini kan sudah ada, kita bisa, kita sendiri yang antar ke platform untuk dijual ke sosial media kemana-mana gitu. Jadi kita bisa diri kita sendiri gitu sekarang. Nggak harus melalui yang ini lebih tahu ini lah. Nggak. Ya. Karena lagu kami juga kami sendiri yang urus yang Ya. ini. Jangka waktunya satu minggu udah keluar lagunya. Soalnya aku pakai CD Baby. Aku pakai yang platform yang aku pakai buat nyebar lagu itu di CD. Aku pernah pakai CD Baby. Itu sekitar $5 kayaknya. Ya. $5 biayanya. Ya. Jadi kalau menurut Iwin ya, apapun genrenya berkarya ya. Produksi. Ya. Produksi. Jangan cuman disimpan, jangan cuman Ya. main saja, karena itu kan namanya Itu anugerah loh, bisa bikin lirik tuh. hasil Macam- akhir dari musisi itu kan karya ya. Ya. Nah kalau Ojan sendiri gimana Jan? Harapannya gini Om. Terlepas kita nanti dekat dengan IKN nih. Terlepas dari itu ya. Saya punya harapan besar untuk musisi-musisi Kaltara. Untuk tadi kita coba untuk mengemas. Pertama kita berkarya. Lalu karya kita kemas seprofesional mungkin. Untuk mematahkan sebuah pemikiran bahwa kamu nggak bisa jadi apa-apa kalau cuma di lokal. Kamu cuma bisa jadi artis, bisa jadi musisi terkenal ketika kamu itu berada di Jakarta. Itu kita hapus itu. Tapi saya dari lokal, saya bisa go internasional, jangan lokal. Untuk bisa melakukan itu, untuk bisa go nasional walaupun di lokal, tadi kita perang kualitas. Media udah sangat terbuka luas. Kita punya akses yang sangat luar biasa internet. Jangan mikir ribet lagi bos. Yuk minimal kalau kita nggak punya studio, tadi tuh lakukan apa kata Om Iwin. Udah rekam pakai HP. Tapi minimal yang paling pertama kita lakukan ketika kita musisi atau seniman atau apapun itu. Kita punya sesuatu yang bisa kita jual. Masa kita kalah yang sama jual foto bos. Muka pas-pasan bos. Jual foto. Kaya dari situ tuh. Siapa kemarin nih? Yang mana? Lupa. Ada dia jualan Iya, foto. Gozali. Gozali. Itu juga karya bos. Kita nggak mikir kan, dia mikirin. Artinya yang beli bule loh. Yang beli itu orang luar kebanyakan. Jangan pernah takut dengan karya yang kita bikin. Aku salut dengan Om Iwin. Bikin karya, orang mau dengar kah? Intinya itu karya. Yang paling penting dia upload. Nah, saya nggak akan ketemu sama Bang Enda kalau saya nggak pernah bawain karyaku. Kan gitu tuh. Dan terupload. Walaupun waktu itu uploadannya ya Allah. Bisa dianu lah ya. Dibacakan Fatihah lah itu uploadan itu. Dan jangan pernah mikirin biaya ya sebenarnya ya. Ya Om. Kayaknya kita perlu bikin challenge nih. Buat kita nih. Boleh. Bikin rekaman pakai alat seminim mungkin. Kemarin kita sudah ya. Itu yang mikrofon yang dipakai yang itu. Oke. Harganya 400.000. 400.000. Oke. Nanti lain kali kita bikin proses produksi lagi. Ya. Pakai Behringer yang UM2 yang 800.000. Oke. Ya kan? Boleh. Pakai kalau ada Akai yang 600.000 tuh atau 800.000 bisa. MP2 kan. Oke. Atau pakai gitar yang paling standar kan. Yang harga Yamaha berapa? Kalau suaranya nih kok pakai apa aja tetap bagus hasilnya. Suruh yang lain. Bisa. Udah challenge second yang lain. Kita challenge yang lain, jangan dia gitu loh. Maksudnya bukan Bang Ozan gitu. Ya, Om Iwin. tapi produksi sesuatu ya.
dengan menggunakan alat yang murah meriah. Tapi dikemas dengan editing. Ini loh hasilnya. Dengan harga wajah, dengan alat yang minim. Betul kau bilang tadi, Win. Kalau dia yang nyanyi, tetap bagus. Sembarang aja tuh. Itu challenge-nya Di pinggir trotoar pun ya. challenge-nya yang juara 1 recording tempatku. Nah, Betulan juga. Kalau yang mau recording juga nih, terakhir nih. Ya. Yang mau recording yang untuk wilayah Kaltara ya, bisa ke studionya Ozan. Di mana aja? sang pria. Boleh di Tarakan pastinya. Tarakan di Jalan Wijayakusuma 8 RT 71 nomor 51. Ya tapi Langsung kalau aja di Instagram. tapi kalau trauma naik punya riwayat trauma naik pesawat ataupun naik speedboat, bisa diskusi nanti sama Bang Iwin. Ya. Karena kemarin Beta di Rasta juga sudah ada rekaman dan sudah terupload. Betul. Ada studio rekamanku. Kan teman-teman ada. Arahnya kemana Om Yun? Mau dibawa kemana gitu? Om Yun aku mau rekaman, kemana nih gitu? Oh sedikit Bisa dikasih ke Kiki kan. Dia kan direkam nanti di keyboardnya. Ya. Nah sekarang bukan keyboard bos. Ada sudah ada sudah alatnya. alatnya. Alhamdulillah. Dulu kan dia main di keyboard di Yamaha-nya aja direkamnya. Itu Sojan pun kayak bingung tuh. Iya ya. Nah itu contohnya ya. Contoh yang kayak tadi kita bahas. Ya. Ada satu video Ojan yang lagu apa? Lagu Dewa yang mana? Yang viral apa? Oh, aku milikmu. Aku milikmu. Ya. Itu cuma direkam live menggunakan keyboard Yamaha S950 ya. PSR. Ya, PSR S950. 950. Ya, 950. Ya, Langsung rekam, artinya itu suara mungkin mono ya mungkin ya. Mono. Tapi karena bagus, itu penontonnya mencapai ratusan ribu. Ya. Ya kan, itu contohnya yang dibilang tadi, yang kita bahas tadi. Dan bayangin Om, kita udah main bagus 1 menit sampai 2 menit ini. Udah main bagus nih, tiba-tiba ada satu salah. Ulang Om, semenurutnya. Punya live kan. Salah di terakhir ulang dari awal. Ulang dari awal, bayangin Om. Tapi Jadi ya kalau tidak seperti itu, mungkin ya saya secara pribadi mungkin nggak akan juga terlalu ditahu. Saya pernah nyanyi inilah ya sebagai musisi mungkin dari lagu itu, dari proses proyekan kita itu mungkin banyak yang tahu tentang saya. Khususnya Pak. Saya bilang sama teman-teman Tanjung ini, saya juga berkat jasa dari teman-teman Tanjung, Kaltara itu banyak yang kenal saya akhirnya. Soal itu tuh, itu harus kita akui. Kalau mau bicara kualitas, saya nggak remehkan Kiki loh ya. Enggak, Om. Jago loh Om Kiki itu. Jago. Kalau enggak dia ngerti, beliau ngerti gitu. Tapi kalau bukan karena Om Kiki juga, kita mau recording kayak mana? Kan kayak gitu tuh. Kemarin loh ya, kemarin. Tetapi perkembangan zaman juga akan semakin harusnya jadi pegas lah supaya kita lebih mengerti tentang recording. Saya orang baru juga Om di dunia recording. Kebetulan aja ketemu sama orang yang ngerti banget. Ada Mas Fajar di Sampit. Ya. Jadi mungkin itu ada lagi? Bang? Ya paling Terakhir kalau nih. saran saya sih buat saya nggak terlalu ngerti musik, hanya penikmat dan berteman dengan teman-teman musik. Dan beberapa teman-teman yang melahirkan karya itu kalau saya lihat ya salah satunya mungkin Beta Derasta, Om Iwin itu lebih ke diskusi sih gitu. Diskusi, ngobrol dan perpanjang silaturahmi, dari situ ide itu lahir gitu. Ada juga beberapa yang ya seperti contoh bukan endorse nih ya, lagu Kopi Somnia diciptakan sama Bang Kindi itu hanya gejreng-gejreng saya buatin kopi, tek begitu pulang dikirim jadi. Itu yang bilang Om Iwin tadi, gak usah berpikir kualitas dulu gitu. Yang penting upload buat dulu. Selesai, tanya-tanya nanti digarap. Nah pada saat nanti itu, kita mungkin punya itu waktu. biar ngopinya di Biak Kitchen, tetap nyanyinya tuh lagu itu tuh. Ini nih saat yang sempurna. Padahal ngopinya di Biak Kitchen. Ya gitu, tinggal gitu aja sih. Bang Ozan juga setelah pulang dari Jakarta kemarin, hubungin kita diskusi. Ternyata itu yang beliau bilang tadi. Nggak semudah yang dibayangkan, tapi juga nggak susah. Ya mungkin itu tadi kalau ketika frekuensi kita ketemu antara orang Jakarta dengan orang lokal, pada akhirnya kalau titik temunya yang ini nurunkan ego, yang ini naikkan ego, ketemu tuh satu frekuensi gitu. Ya, gitu sih. Nggak ada yang nggak bisa. Oke, jadi gitu ya. Tetap dukung musisi Kaltara. Ya. Ada Ojan Nabil dengan channel barunya, silahkan di subscribe. Ozan Bill. Ozan Bill ya. Ozan Bill silahkan di subscribe ya. Channel barunya yang lama masih bermasalah. Kasian.
Dukung juga Pinjam. Iwin ya. Iwin Subali. Iwin Subali ada proyeknya ada di Beta Darasta, apalagi Win? BM Kustik. BM Kustik, apalagi Win? Kita rasta BEM Kustik itu ya. 2 ya, sementara ini 2 ya. Dan solo-solonya yang anunya. Ya. Ya. Silakan tetap dukung juga channelnya apa? Ya saya kau sering upload karyamu. Ada Rasta. Kalau Ada 2 kayaknya nih. dari YouTube-nya channel. Om Iwin. YouTubeku nggak ada. Ada bikin. Beta Drasta ada. Beta Darasta ya. Darasta. Tetap dukung dan doakan juga Ojan Ya. lebih sukses lagi karirnya di nasional ya. Amin. Ya kan? BEM Kustik juga. Nanti kena marah aku. Oke, Iya, BM BM Kustik. Kustik juga. Ya BM Kustik. Ada. Ya. Terima kasih buat sudah datang ke channel ke studio Kaltara TV Sukses juga Yang buat masih- Kaltara TV nih Om. yang masih kosong melompong ini. Oke, terima kasih buat semuanya, juga buat Bang Elang ya dari Kopi Somnia. Ya. Silakan datang ke Kopi Somnia di Jalan Kolonel Haji Sutaji depan Masjid Raya, Raya. Samping kantor pos. samping kantor pos. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.